Spoiler Battle Through the Heavens pada episode yang akan datang bagian 1. Xiao Yan, yang sedang membentuk segel tangan, menjadi sedikit tercengang saat tangisan elang bergema di langit. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat kegembiraan liar di dua wajah Panatua Mulan yang tiba-tiba muncul. Tatapannya juga mengikuti arah dari mana tangisan elang ditransmisikan dan melihat ke atas. "Berat, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkan elit Douzong lainnya dalam kondisimu saat ini." Tatapan Penatua berkepala beruang dipenuhi dengan kekejaman saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa dengan cara yang biadab. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya hanya menatap langit yang jauh di belakang tentara aliansi dari 3 kerajaan besar. Sesosok besar bergegas dengan cara seperti kilat dari arah itu. Sosok itu dengan cepat menembus langit dan akhirnya muncul di depan tatapan semua orang secara tiba-tiba sesaat kemudian. Orang bisa melihat bahwa sosok besar itu secara mengejutkan adalah elang berwarna biru yang tenang. Elang besar itu berwarna biru yang benar-benar tenang. Mulutnya yang besar dan tajam melengkung menjadi lengkungan dingin yang berisi cahaya dingin. Cakar elang besar di bawahnya sangat tajam. Hanya dengan melihat ukuran ini, sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dengan mudah. Tentara 3 kekaisaran besar tiba-tiba menjadi gempar ketika elang biru tenang yang sangat besar ini muncul. Beberapa orang berlutut di tanah sambil melihat elang besar yang terbang. Wajah mereka dipenuhi dengan panas yang liar. Teriakan elang lain yang keras dan jelas bergema di tempat itu. Akhirnya membawa angin liar dan muncul di langit. Sepasang sayap besar yang sangat besar perlahan-lahan mengepak dan angin kecil yang dibawanya segera berubah menjadi siklon angin kecil yang menyapu ke segala arah. Elang besar itu tergantung di langit, dan tatapan semua orang yang hadir berkumpul di kepala elang itu. Ada sosok cantik anggun yang berdiri diam di tempat itu. Angin liar di sekitarnya yang bertiup bahkan tidak menyebabkan sudut pakaiannya mengepak. Wanita itu mengenakan pakaian ungu longgar. Lengan bajunya memiliki benang ungu emas mahal yang dijahit dengan cekatan di sekitarnya, tampak sangat mewah. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah rambut panjang putih salju cerah yang dengan lembut tersebar ke bawah, tampak seperti air terjun perak yang memercik. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung yang menyembunyikannya dari pandangan. Meskipun wajahnya tampak kabur, itu membuat seseorang penasaran untuk menyelidiki. Selain itu, hal yang tampak agak aneh adalah mata ungu abu-abunya yang tidak emosional seperti kulit kayu yang layu. Lebih dari setengah sinar cahaya terbang di langit buru-buru berhenti ketika mereka melihat wanita berambut putih yang berdiri di atas elang besar. Mereka tergantung di langit sambil membungkuk dan menyapanya. "Salam pemimpin sekte." Wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul juga mengguncang medan pertempuran Medusa dan Yan Luotian. Keduanya mundur beberapa langkah setelah tabrakan hebat. Yan Luotian dengan cepat menyeka benang jejak darah dari sudut mulutnya. Tubuhnya mundur dengan cara seperti kilat. Ketika dia melakukannya, dia tidak lupa tertawa keras ke wajah dingin Medusa. "Haha, betapa malangnya. Meskipun 3 sesepuh Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah elit Douzong yang bahkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, nasib kekaisaran Jiama telah disegel." Wajah Medusa sedingin es. Sepasang mata yang berisi niat membunuh melompat melewati Yan Luotian dan menatap wanita berambut putih di elang besar itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan 2 tetua Mulan di depannya setelah Yan Luotian menarik tubuhnya. Dia juga melintas dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di dekat elang besar sebelum dengan hati-hati menghentikan tubuhnya. Dia tidak lagi berani maju. Mereka semua tahu bahwa wanita berambut putih ini terlalu menakutkan ketika menggunakan racun. Jika dia terlalu dekat, kemungkinan dia bahkan tidak akan menyadari ketika dia diracuni dan menjadi tidak sadarkan diri. Sorak-sorai yang awalnya ada di benteng telah benar-benar menghilang. Keheningan yang luar biasa menutupi bagian atas dinding. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya melihat wanita itu dengan rambut putih melayang di elang besar itu. Mata mereka menahan rasa takut yang dipancarkan di dalam hati mereka.
Penampilan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak muncul ketika Yan Luotian dan 3 tetua Mulan muncul pada saat bersamaan. Bukankah dia sudah pulih? Mengapa? Apakah dia benar-benar muncul saat ini? Tangan Hai Bodong yang diletakkan di dinding tanpa sadar gemetar. Suaranya juga sangat serak saat dia berbicara. Ekspresi Jia Xingtian, Fama, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Bahkan jika Medusa menyerang, sulit baginya untuk menang dalam menghadapi pemimpin sekte yang sangat misterius dari sekte racun ini. Selain itu, keterampilan racun yang tidak biasa dan tak tertandingi itu menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan. Dengan penampilannya, kemungkinan ancaman hari ini akan melambung sekali lagi. Xiao Ding dengan lembut mengusap dahinya. Matanya menunjukkan ekspresi kalah. Jelas, penampilan pemimpin misterius dari sekte racun ini membebaninya. Pemimpin sekte dari sekte racun baru saja muncul tapi dia sudah menyebabkan orang-orang dari Kekaisaran Jiama jatuh ke atmosfer yang begitu rendah. Dari sini, bisa dilihat seperti apa hati ketakutan orang-orang dari Kekaisaran Jiama terhadapnya. Saat berada di langit, ekspresi Xiao Yan gelap dan serius saat dia melihat kedua tetua Mulan mundur. Setelah itu dia melemparkan pandangannya ke arah wanita berambut putih pada elang besar. Hatinya sedikit tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita misterius ini sangat menakutkan. Kemungkinan dia tidak jauh lebih lemah dari Medusa. Tampaknya situasi hari ini menjadi semakin buruk. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun, kamu harus berhati-hati. Sosok Medusa bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Hati Xiao Yan sekali lagi tenggelam dengan keras saat melihat bahwa bahkan Medusa mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tampaknya pemimpin sekte dari sekte racun ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengannya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Sulit. Orang ini juga sangat aneh. Sudah batas saya untuk memblokirnya. Kecuali kita benar-benar bertarung sampai pada titik di mana kita berdua dikalahkan dengan luka serius, sangat sulit untuk mengalahkannya. Medusa ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pelan saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat suasana sunyi yang mematikan dari dinding, mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa untuk memblokirnya. 3 tetua Mulan pihak lain telah dilumpuhkan olehku. Tinggalkan Yan Luotian untuk saya tangani. Medusa sekali lagi ragu-ragu sebelum sedikit mengangguk. Namun, hatinya samar-samar tenggelam. Meskipun dia dan Xiao Yan mungkin bisa memblokir 2 elit Douzong dari sisi lain, para ahli dari 3 sekte jauh melebihi jumlah orang-orang dari Kekaisaran Jiama. Jika mereka meluncurkan serangan penuh ke benteng, kemungkinan benteng itu benar-benar tidak akan bisa bertahan lama sebelum jatuh. Jika pasukan aliansi besar ini diizinkan untuk menyerang Kekaisaran pada saat itu, mereka akan sangat lelah bahkan jika mereka memiliki kekuatan berlebih untuk mengejar. Namun, dengan situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain ini. Setelah semua, mereka tidak bisa membiarkan pemimpin sekte dari sekte racun dan Yan Luotian ini ke dalam pertarungan ofensif dan defensif ini. Kedua orang ini kemungkinan akan mampu membunuh cukup banyak ahli dari aliansian dan suku manusia ular hanya dengan mengangkat tangan mereka. Selama Xiao Yan sedang berdiskusi dan memutuskan dengan Medusa, pupil ungu abu-abu dari wanita berambut putih di elang besar di kejauhan menyapu Yan Luotian dan 2 tetua Mulan. Suaranya datar saat dia berkata, kalian berdua telah membiarkan leluhur ini turun. Yan Luotian dan 2 tetua Mulan mengungkapkan rasa malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Yang pertama dengan dingin mendengus, itu hanya karena ketiga orang tua ini ceroboh. Mereka tidak hanya gagal menyelesaikan bocah kelas Dou Huang itu, tetapi mereka bahkan membiarkannya mematahkan keterampilan 3 binatang buas mereka dan melukai salah satu dari mereka. Kedua tetua Mulan juga menjadi marah ketika mereka mendengar Yan Luotian membuat tuduhan.
Tetua berkepala beruang sebelumnya berkata dengan marah, pemimpin sekte Yan, orang itu bukan Do Huang biasa. Saya berani mengatakan bahwa kelincahannya yang aneh sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan keterampilan kelincahan teratas sekte angsa emas Anda tidak dapat menandingi. Tidak peduli seberapa misterius keterampilan kelincahannya, dia paling hanya seorang Do Huang. Sepertinya reputasi ketiga tetua Mulan dari Lembah Mulan terlalu dibesar-besarkan. Yan Luotian tertawa dingin. Matanya juga dipenuhi amarah saat ini. Jika ketiga orang tua ini tidak gagal, bagaimana dia akan berakhir menjadi begitu sengsara di tangan Medusa, mengakibatkan dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Yan Luotian, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Lembah Mulanku tidak takut dengan sekte angsa emasmu. Kedua tetua Mulan segera menjadi sangat marah saat mereka berteriak keras. Mengapa? Kalian berdua, yang telah kehilangan keterampilan tiga binatang buas, juga berani berteriak padaku? Yan Luotian menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Tiga tetua Mulan tanpa keterampilan tiga binatang buas, hanyalah orang biasa di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman di mata elit Do Uzong. Anda. Ketiga sesepuh Mulan sangat marah. Wajah mereka membengkak menjadi warna ungu, tetapi mereka tidak berani menyerang. Selesai bertengkar. Wanita berambut putih di elang besar berbicara dengan cara acuh tak acuh sementara ketiga orang itu saling memilih. Yan Luotian dan dua tetua Mulan merasakan hawa dingin di wajah mereka ketika mereka mendengar dinginnya suaranya. Mereka sekali lagi saling memandang dengan ganas sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dua tetua Mulan, kalian berdua harus berkumpul dengan para ahli lain di tentara setelah ini. Mata abu-abu ungu menyapu tubuh kedua orang itu saat wanita berambut putih itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wajah kedua tetua Mulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan senyum pahit. Setelah kehilangan keterampilan tiga binatang buas, mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di kelas Do Uzong. Segera, mereka menggerakkan tubuh mereka dan bergabung dengan pasukan besar di bawah. Wanita berambut putih itu melirik Yan Luotian di samping setelah mengirim dua tetua Mulan. Matanya tetap diam seperti sumur tua, serahkan Medusa padaku. Adapun bocah Do Huang yang telah Anda sebutkan. Matanya menyapu langit di atas benteng ketika dia berbicara sampai saat ini. Tatapannya berhenti di tubuh Medusa sebelum beralih ke pria muda berjubah hitam di sampingnya. Wajah di balik kerudung awalnya terkejut ketika dia melihat wajah muda yang dingin. Itu segera berubah saat dia tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin dia?